Wih rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebuk. FBR selalu abadi di hati kaum Betawi, karena jasa dan budi bagi Ibu Pertiwi. Baiat mengikat diri untuk terus mengabdi sebagai khalifah bumi demi ridho ilahi. Nyok tegakkan kerempukanmu untuk sebuah cita menjadi jawara dan mohon dengan sangat bagi peserta yang masih ada di luar segera memasuki ruangan karena pemateri kedua sudah siap untuk memaparkan. Baik, sambil berjalan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah binikmatillah la haula wala quwwata illa billahil Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri kedua. Dan sebelum kita mulai, di sini saya akan membacakan biodata narasumber peningkatan kapasitas moderasi beragama, dan juga beliau adalah Wakil Ketua Tahfidiyah PWNU DKI Jakarta. Pendidikan beliau yaitu S2. Inilah biodata daripada narasumber saat ini. Nah, di sini saya sebagai moderator daripada materi ini yaitu tantangan masa depan nilai kebangsaan dan moderasi beragama. Karena saat ini kita melihat banyak sekali polemik yang kita hadapi saat ini, dan bagaimana sih biar semuanya itu bisa merangkul, baik itu agama Islamnya, non-muslimnya, kan seperti itu, sehingga apa yang dicita-citakan yaitu menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin untuk mempersingkat, kami langsung saja pada pemateri agar bisa menjelaskan ini semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketua Yayasan Al-Hikmah Sawah Besar yang saya hormati, sahabat saya Kiai Ahmad Saman dan sekaligus Rotis PCNU Jakarta Pusat dan pengurus PWNU DKI Jakarta, Bapak Ibu hadirin dan hadirin sekalian yang mudah-mudahan sore hari ini kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu kebahagiaan dan sekaligus kehormatan buat saya berkat inisiasi dari sahabat saya Kiai Ahmad Saman, sehingga sore hari ini bisa
bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang terhormat. Mungkin ada banyak yang mendengar betapa seremnya FBR, tapi kalau lihat sore ini ketuanya imut-imut, mungkin ada perubahan persepsi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, bangsa Indonesia sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah bangsa yang majemuk dengan beraneka ragam suku, etnis, bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan ini menawarkan dua peluang kepada kita. Pertama, peluang mendapatkan keberuntungan, yakni dengan cara kita mampu menyikapi dan mengelolanya dengan baik. Sementara peluang kedua sebaliknya adalah kejatuhan kita ke dalam kerugian, yakni bila kita tidak mampu menyikapi dan mengelolanya dengan baik. Kemajemukan itu meniscayakan perbedaan. Perbedaan yang tajam dan ekstrim dapat memicu terjadinya gesekan atau konflik. Nah, agama harus kita tempatkan pada posisi teratas dan mendapatkan perhatian yang lebih. Sebab kenapa? Konflik yang berlatar belakang agama itu memiliki daya hancur yang dahsyat dan luar biasa. Karena agama merupakan sesuatu yang lahir dari relung emosi yang paling dalam dan jauh di setiap jiwa manusia. Pada satu hari kita melihat ada orang atau sekelompok orang yang mencoba membenturkan pandangan agamanya dengan ritual budaya lokal di masyarakat tertentu, baik itu ritual yang sedekah bumi ataupun festival laut dan sebagainya. Pada hari yang lain kita mendengar adanya penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, padahal syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi dengan baik. Hanya karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki, sehingga ini menimbulkan terjadinya gesekan dan konflik sosial. Selain itu, ada juga seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pandangan keagamaan yang eksklusif dan fanatik, bahkan cenderung intoleran, yang diterapkan pada konteks pemilihan pemimpin publik dengan melakukan penolakan terhadap orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan mereka. Dan ini biasa terjadi pada pemilihan kepala daerah, misalnya gubernur, wali kota, bupati, atau malah juga camat, lurah, RT, RW, bahkan sampai yang terkecil pemilihan ketua OSIS. Untuk presiden itu belum ada, tapi kemarin itu hanya dipaksakan bagaimana pihak lawan menjadi seolah-olah dia kafir dan harus ditolak. Nah, tambahan lagi ada juga sekelompok orang yang mengatasnamakan agama untuk mengganti ideologi negara
yang merupakan komitmen dan kesepakatan bersama para pendiri bangsa ini. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika dalam memperjuangkannya itu digaungkan secara masif seruan jihad agama yang membolehkan menghunus pedang, pertumpahan darah, bahkan menghilangkan nyawa. Ini adalah fakta yang kita hadapi hari ini di sekitar kita, suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui. Nah, itu pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapinya. Membungkam itu tidak mungkin, sebab ini bagian dari kebebasan berekspresi terhadap agama dan keyakinan warga negara, dan itu mendapatkan pengakuan dari konstitusi kita. Tapi membiarkannya tanpa kendali ini juga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang muncul ide-ide atau gagasan-gagasan atau jadi sekarang ada muncul ide-ide atau gagasan-gagasan atau juga wacana yang ditawarkan sebagai solusi atas persoalan-persoalan itu, yaitu solusi jalan tengah yang disebut dengan moderasi beragama. Tapi jangan lantas kemudian kita menilai, oh ini istilah apalagi nih, jalan tengah, apakah harus setengah-setengah gitu, setengah liberal, setengah kafah, setengah Syiah, setengah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebelum kita memberikan penilaian tentang ide yang baru berkembang ini yang disebut dengan moderasi beragama, kita coba ulas sedikit pengertian moderasi agama secara bahasa. Moderasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata moderasi ketika disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, dan ini merujuk pada pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam bahasa Arab, padanan kata untuk moderasi kita semua mungkin tahu itu disebut dengan wasat atau wasatiyah, yang berarti tengah-tengah. Dan kata wasat ini mengandung dua makna, iktidal dan tawazun. Iktidal tegak lurus yang diartikan kemudian dengan adil, tawazun itu berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah maka kita sebut sebagai wasit, pelaku dari pekerjaan wasatiyah itu disebut wasit. Dan wasit ini kemudian sudah diserat ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga makna. Pertama, wasit yang berarti perantara gitu. Ini biasanya dalam urusan ekonomi atau bisnis. Makna kedua, wasit sebagai pelerai atau pemisah atau juga juru damai atas pihak yang bertikai. Lalu yang ketiga, wasit sebagai pemimpin pertandingan. Ini biasa
dalam pertandingan wasit sepak bola, wasit badminton, wasit pertandingan-pertandingan yang lain. Nah, kita semua sepakat bahwa wasit itu harus adil, gitu kan? Nah, lawan dari wasit itu tatorruf, yang kemudian diartikan berlebihan. Orang dikatakan berlebihan ketika dia mengambil sikap ekstrim dalam cara keberagamaan. Ada kata yang sama untuk tatarruf atau berlebihan, itu gulu atau tasyadud. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kata kunci terpenting dari moderasi adalah ekstremitas, gitu. Karena ekstremitas dalam segala bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung bisa merusak tatanan kehidupan bersama, baik kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Itu kata kuncinya tadi adalah tatorruf, kata kuncinya ekstremitas, berkaitan dengan moderasi agama. Sehingga tadi kita pengertian dulu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari moderasi agama sebelum ini coba itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menjawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, mentaati konstitusi. Perjalanan dalam beribadah. Baik, di sini saya akan membuka 3 penanya. Monggo Bang Ismail atau ini bisa dibantu Bang. 3 penanya dari belakang dulu. Punten. Tadi udah nunjuk dulu. Yang pakai peci dulu boleh, nanti Pak Rahab ya. Ya. Ya Pak Arab dulu nggak apa-apa. Terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat Pak narasumber kita ini, kapan saya bisa lihat beliau ganteng. Luar biasa penyampaian Pak narasumber kita ini. Tolong dikoreksi analisis saya dengan materi yang Bapak sampaikan. Ternyata saya menyimpulkan kekhawatiran bias dari perbedaan di negeri kita ini malah cenderung sekarang lebih mengkhawatirkan perbedaan di antara kita umat Islam. Sementara Al-Quran mengisyaratkan Islam itu ummatan wahidah. Satu saat saya bermimpi dan berharap Pak Narsum yang luar biasa, apakah ini dijembatani oleh Kemenak atau bahkan yang lebih di payungnya lebih besar lagi. Kalau ini kan Pak disampaikan satu pihak seperti ini, yang tadi yang Bapak sampaikan yang punya persepsi liberal dan apa tadi yang saling memojokkan satu yang lain dengan kehadiran misalnya Islam Nusantara. Ternyata kan paparan Bapak tadi kalau ini didengar oleh semua pihak, mungkin tafsir-tafsir yang miring tadi yang membuat kita sesama kita itu malah saling mencurigai, bahkan ada yang terasa saling menyakiti dan segala macamnya, mungkin bisa cepat teratasi
Kalau tadi Bapak menganalogikan semen, pasir, tapi begitu diaduk bisa menyatu, mungkin boleh saya analogikan pemerintah inilah airnya Pak. Semen, batu, pasir, kalau nggak ada air nggak bisa menyatu. Nah, saya yakin masih optimis kita Pak, kita masih bisa terbangun dengan ummatan wahidah. Tapi dengan ya itu tadi harus dipertemukan, ada dialog seperti ini. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, bagaimana caranya ini Pak? Saya rasa manis akan berbuah manis. Kenapa muncul perbedaan-perbedaan yang tajam satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain? Karena belum diaduk tadi. Lalu ditambah dengan air. Saya rasa itu Pak. Mungkin ada satu saat undangan kepada kami guru-guru ini yang di situ dihadirkan semua pihak yang dianggap berbeda tadi. Lalu dengan payung pemerintah apakah melalui Kemenak, di situ kan insya Allah ya Al-Quran itu mengisyaratkan yang luar biasa saya kira Pak. Kalau kita duduk bersama wajadilhum billati hiya ahsan itu, saya rasa apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Segitu sulitnya Nabi, dan sekarang zaman modern apa sih yang nggak mungkin kalau semuanya dengan diawali dengan niat baik insya Allah Pak. Nanti segala perbedaan menjadi suatu keindahan insya Allah. Terima kasih, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan yang diberikan momentum yang sangat luar biasa ini, apalagi kita berhadapan dengan tokohnya Ketua MPR DKI Jakarta Pak ya. Oh ini Pak, nama Pak. Nama saya Ian Maulana, ya saya mengajar di SMA Negeri 68 Jakarta. Saya aktivitas di Cempaka Putih, kebetulan lingkungan saya kental sekali dengan FBR, termasuk saudara-saudara semua FBR semua. Langsung saja, kalau tadi berbicara tentang Islam budaya, tentu kalau kita merujuk pada sejarah masuknya Islam ke Indonesia pun lewat budaya. Jadi tidak ada permasalahan Islam dengan budaya tersebut. Namun ketika muncul bahasa Islam Nusantara, kemudian Islam Nusantara itu yang menggaung-gaungkan Islam Nusantara kemudian menunjukkan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan keagamaan yang menimbulkan suasana pro dan kontra. Salah satu contoh misalnya ketika ada membaca ayat-ayat suci Al-Quran di gereja, kemudian sebaliknya juga kita pernah menyaksikan seorang sedang beribadah dengan ibadah Kristennya di masjid. Nah, saya langsung aja bertanya, mungkin apakah ini yang disebut dengan moderasi beragama seperti itu? Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan dengan lagam Jawa, kemudian lagam-lagam Nusantara, apakah ini yang disebut dengan moderasi beragama seperti itu? Kalau misalnya persentuhan yang tadi Bapak utarakan tentang budaya itu nggak problem gitu. Tapi inilah yang memicu apakah Nusantara seperti ini. Nah, ya Pak, terima kasih. Mungkin saya pribadi, apakah Bapak setuju ketika ada pencampur bauran ibadah, gitu ya. Orang Islam beribadah di tempat non-Muslim, begitu pula sebaliknya, sehingga terjadi kerusuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Isya Ansori, mengajar di SMKN 1 Jakarta. Alhamdulillah, benar-benar nggak nyangka kita selama ini mengundang saudara-saudara FBR, ya mohon maaf, adanya di lapangan, di pasar malam, tapi nggak nyangka ketuanya memaparkan begitu lugas tentang moderasi beragama. Kiai, mohon izin, tadi ada notis yang saya tangkap, yaitu argumentasi dari Kiai tentang Kiai soleh, ya Kiai soleh, tapi kurang wawasan.
Nah ini realita banget, khususnya di Jakarta. Banyak memang kalau kiai bilang kiai yang soleh kurang wawasan, malah sih belum beranikan diri kiai yang soleh dan alim tapi kurang wawasan. Nah ini mungkin sebagai hambatan tentang moderasi beragama. Saya ingin menanyakan solusi. Tanggapan kiai solusinya seperti apa? Karena di grassroots akar masyarakat biasanya ya kita di kalangan pesantren juga belajar ta'lim, sangat menghargai, bahkan ada sebagian mengkultuskan kiai dan habaib gitu ya. Jadi ya kalau dibilang A ikut A, dibilang B ikut B, seperti itu. Bahkan tadi singgung-singgung masalah pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Ya kalau dia tokohnya milih A, ya kita ikut A gitu. Nah, menurut kiai apa solusinya? Kalau saya punya tadi Pak Hajar memilih harapan impian, mungkin bisa juga bukan hanya guru-guru yang mendapatkan peningkatan kapasitas, akan tetapi mungkin para mubaligh, para kiai yang memang berpengaruh besar di masyarakat yang mendapatkan seminar dan pelatihan seperti ini. Ini mungkin solusi sedikit dari saya, dan saya mohon tanggapan dari Pak Kiai. Mungkin itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menikmati santap sore dengan menu ala kadar. Ciri khas orang Indonesia, ada kerupuk, ada sambal. Itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rebuk, abang kok, encang-encing, ya babe. Jumpa lagi dengan Eko Ironman FBR TV Official. Satu untuk semua, semua untuk satu, Betawi untuk semua. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah didampingi dengan Imam Besar Forum Betawi Rembuk, Kiai Haji Lutfi Hakim MA, yang pada hari ini baru saja sudah menghadiri seminar mengenai tantangan dan nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama. Pemirsa FBR TV Official, langsung saja kita bincang-bincang dengan Imam Besar Forum Betawi Rembuk. Kita akan menanyakan mengenai sekitar moderasi beragama. Apa kabar Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ya. Ya. Gimana? Alhamdulillah. Ini baru saja Kiai ini menyampaikan makalah mengenai moderasi beragama dan kebangsaan. Yang masalah moderasi beragama ini kan pada saat ini sekarang sudah ramai dibicarakan di kalangan masyarakat. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama ini? Silakan. Jadi kita semua menyadari bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang majemuk, yang terdiri dari beragam etnis, suku, bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan ini menawarkan dua peluang. Peluang pertama adalah meraih keberuntungan. Kalau kita mampu menyikapi dan mengelolanya dengan baik. Sedangkan peluang kedua adalah sebaliknya, yaitu kejatuhan dalam kerugian kalau kita tidak bisa menyikapi dan mengelolanya dengan baik. Nah, perbedaan, maksud saya kemajemukan itu merupakan perbedaan. Nah, perbedaan yang tajam dan ekstrim tentunya akan bisa memicu persoalan-persoalan sosial seperti gesekan dan konflik. Nah, makanya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah solusi jalan tengah yang disebut dengan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu bukan berarti setengah liberal, setengah kafir, gitu, bukan. Tapi adalah sikap moderat yang lebih mengedepankan sikap adil dalam melihat dan memandang, sikap tawazun yang berimbang terhadap berbagai persoalan, dan tasamuh, mengedepankan
toleransi. Itu yang dimaksud dengan moderasi di sini. Ini kan kalau moderasi beragama ya, ini ada satu istilah dua kalimat, moderasi dan agama. Nah, ketika orang udah bicara mengenai agama, banyak sekali yang sibuk kelihatannya. Apa nih agama, apa mau dimoderasi atau bagaimana nih? Jadi moderasi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Ketika disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama yang itu merujuk kepada pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Jadi tidak berlebihan, karena yang berlebihan itu tetap tidak sesuai dengan esensi ajaran agama. Makanya apapun yang berlebihan, makan, minum, termasuk dalam beragama. Kita hanya melulu beribadah tanpa memikirkan nyari duit, nggak boleh juga. Jadi kita harus berimbang, harus sedang-sedang. Akhirat tetap kita pikirkan, dunia di mana kita sedang menjalani juga harus kita ambil bagiannya, itu setengah sedang aja. Jadi berimbang ya, harus sama ya, adil dan berimbang, sesuai dengan kadarnya. Kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak zalim begini. Jadi moderasi beragama ini sendiri kayak sebenarnya sikap kita ya. Ya, cara kita memandang, cara kita bersikap, cara kita mengamalkan praktek keagamaan. Ini bukan agamanya sendiri yang dibidik. Oh, bukan. Karena masing-masing kita punya keyakinan yang berbeda, dan ketika keyakinan itu tidak diatur lalu lintasnya, maka kadang-kadang terjadi benturan-benturan. Nah, di situ kita harus mengembangkan sikap moderat, gitu. Toleransi, meyakini bahwa di samping ada keyakinan kita, ada orang lain dengan berbagai keyakinan yang berbeda, yang tentunya sebagai sesama manusia kita harus saling menghargai, saling menghormati. Sekarang ini ada beberapa pandangan mengenai moderasi beragama. Mungkin ada yang beranggapan bahwa moderasi beragama ini suatu upaya untuk mengeliminir ada sikap-sikap yang ekstrim atau sikap-sikap yang radikal. Ini bagaimana menurut? Ya, biar bagaimana sikap yang ekstrim atau melampaui batas, baik itu ekstrim kanan, di mana menafsirkan agama secara tekstual, kaku, eksklusif dan intoleran, atau yang ekstrim kiri yang agak liberal dan sekuler yang lebih mengedepankan permisivisme dan relativisme. Ini yang menjadi sasaran moderasi beragama. Jadi bagaimana tidak saling berlebihan lah, kita beragama di tengah-tengah tanpa menghilangkan esensi dari keberagamaan itu sendiri. Artinya di sini juga lebih menggunakan sikap toleransi terhadap agama dan keyakinan, paham mazhab orang lain yang ada. Jika dia beragama dengan baik, dia juga harus melihat suatu kenyataan bahwa dengan ada dari Indonesia ini beragam agama dan beragam suku dan budaya. Iya, betul. Ada lagi suatu pertanyaan kayak gini. Tadi kan barusan berhubungan dengan masalah kebangsaan, kan? Masalah nilai-nilai kebangsaan, dan sebenarnya apa sih hubungannya antara nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama ini sendiri? Saya kira hubungannya jelas gitu antara satu dengan yang lain. Kalau kita lebih mengedepankan fanatisme buta, sikap eksklusif, intoleran, radikal, jelas ini membahayakan wajah kebangsaan kita, merusak persatuan dan persatuan kita, sehingga pada akhirnya Indonesia akan menjadi negara gagal. Makanya kita tidak berharap itu.
tadi saya katakan bahwa ada tawaran kedua, yaitu kejatuhan kita dalam kerugian akibat kita tidak mampu menyikapi dan memanage atau mengelolanya dengan baik. Ini yang kita tidak harapkan. Dengan adanya perbedaan ini kita harapkan tidak bisa mengolah dan memanfaatkan dengan baik. Ya, saya kira itu agar perbedaan ini tidak menjadi kendala di dalam membangun sebuah negara yang baldatun thayyibah. Nah, ini kita kembali kepada masalah wawasan ini. Jadi sebagai imam besar Forum Betawi Rembuk, Ya. di mana anggotanya cukup banyak dan juga itu berbagai macam agama, berbagai macam agama dan suku ini ada di Forum Betawi Rembuk. Apakah sikap ini juga sudah menunjukkan salah satu sudah melaksanakan moderasi beragama gitu, Saya kira di FBR moderasi beragama sudah dijalankan sejak awal mula organisasi ini berdiri, di mana kita punya anggota yang meskipun judulnya adalah Betawi, tapi juga banyak orang-orang yang bukan Betawi asli yang tinggal dan menetap di Betawi tapi berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Agamanya pun meskipun mayoritas Betawi Islam, tapi di FBR ada juga agama-agama non-Muslim. Kita punya pembina agamanya Katolik. Ada juga banyak yang beragama lain ada di dalam kepengurusan FBR. Jadi moderasi beragama itu melihat sesuatu sesuai kadarnya, tidak melebih-lebihkan satu dengan yang lain. Kemudian toleransi sudah diterapkan di FBR. Siap. Oke. Terima kasih Kiai bincang-bincang kita. Pemirsa FBR TV Official, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendapatkan suatu gambaran mengenai moderasi beragama dari Imam Besar Forum Betawi Rembuk. Mudah-mudahan ini semua membawa kita bermanfaat untuk kehidupan kita beragama, sikap kita dalam menghadapi perbedaan-perbedaan beragama dan berbudaya. Mudah-mudahan ini sekali lagi membawa manfaat untuk kita semua ya Kiai. Jangan lupa Betawi untuk semua. FBR selalu abadi